Ai tahu nggak selingkuhannya? Dia sebenarnya tahu orangnya. Gitu Kayaknya ya? salah dibuka di sini. Tuh ditanyain berapa lama perselingkuhannya. Lebih meriah. Satu kali lagi. Anak madrasah ya. Mau ngobrol apa kita? Apa, Pak? Editnya pasti gitu. Editnya gitu kan? Kalau kata gue mending lo jadi editor aja. Nambahin PR. Tapi kayak gue sudah mirip golfer lah ya. Mirip-mirip. Ya. Kedi juga begini. Kedi cowok. Jadi cowok. Rapi emang Kedi harus rapi juga emang. Harus rapi ya? Tapi Iya. kan Kedi kebanyakan cewek, Pak. Ada cowok ada. Ada cowok ya? Ada. Buat golfer cewek. Harus pasangan gitu ya, cewek. Nggak harus begitu. Oke, mana nih? Nih. Kita mau bahas apa hari ini, saudara-saudara, buat Pak Sutri di rumah. Siap nggak? Insya Allah. Kita harus siap. Oke, ayo. Selamat datang para pasutri dan para penonton dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat bergabung. Langsung aja soalnya saya gak nyiapin punchline. Tema kali ini adalah perselingkuhan. Pertanyaan pertama, pernah gak kalian selingkuh terhadap pasangan kalian? Kalau tidak pernah, pernahkah kalian micro-chatting terhadap pasangan kalian? Micro cheating. Oh Micro cheating tuh contohnya kayak apa ya? Oke, perilaku gini. Flirting lah ya. Interaksi digital. WA-an, Pujian. ujian, Apa namanya? Micro cheating ya? ngasih hadiah, Memberi atau menerima hadiah. kontak fisik. Fantasi. Gak boleh ke Dufan berarti kita ya. Beda. Aktif di aplikasi kencan ya kali. Ya ini mah kebangetan. Aktif di aplikasi kencan. Ini salah satunya. Iya, maksudnya kita tiba-tiba ikut Tinder. Ada TikTok gila-gilanya masuk gak sih emang. itu? Enggak dong, itu kan bukan aplikasi Aplikasi kan. kencan. Micet. Kan? Belum apa-apa udah ketahuan. Bumble. Bumble itu bukan yang ini? Dumble. Bumblebee itu yang berubah-berubah. Bumblebee. Pernah nggak selingkuh ya? Sama apa? Pernah melakukan micro. Nggak usah disebutin namanya, Vo. Oke. Pernah atau nggak aja. Kok saya ya? Kok saya ya? Oke, Bapak Icu. Kau dulu lah. Selingkuh itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi Kalau tidak ketahuan. Iya. Tapi sebenarnya selingkuh itu tidak boleh sih. Karena apa? Karena kalau kalian sudah komit sama pasangan, berarti kan kalian sudah pikir, oh berarti hati saya, pikiran saya, kasih sayang saya khusus buat dia doang. berarti Yufo pernah apa enggak? Kalau selingkuh pas menikah, jujur saya bisa katakan tidak. Ini ngelirik-lirik gitu enggak? Ngelirik mungkin Itu mikro loh, termasuknya itu mikro loh. Kan emang iya mikro. Lirik. pembahasannya nggak bikin kaki dingin. Astagfirullah. Kaki saya dingin nih. Kaki dingin tapi keringetan. Emang ngelirik nggak boleh? Boleh dong. Kalau ngelirik Kalau mungkin ngelirik, kan misalnya gini nih. mengagumi boleh dong. Mengagumi Kayak- boleh dong. Enggak, maksudnya gini nih. Ada cewek mungkin, wih cantik banget. Masa nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Boleh. Jadi kalau sampai selingkuh batas selingkuh tuh kalau menurut kita berdua ya, selingkuh itu
berhubungan yang lebih dari intens gitu. ya intens sampai berkontak fisik, itu saya sambil mengatakan bahwa itu selingkuh. Oh, berarti kalau intens itu selingkuh. Berarti kalau ngeliriknya itu intens tuh. Itu intens tuh. Iya. Nanti disangkanya, wah sakit nih orang ini kan kayak gitu. Ya kan intens. Iya, Disebut selingkuh itu kalau misalnya kita WA-an, istri atau suami tidak tahu. itu bohong. Atau bohong. Itu berarti Ya, kan enggak, sudah itu maksudnya udah selingkuh. Berarti Oh, ternyata Misalnya, selingkuh itu banyak. misalnya gitu kok ya. ngelirik perempuan, kok bilang itu cantik. Ih cantiknya gitu, ih cantiknya tahu itu. Tapi nggak Tapi kok nggak bilang sama Hilda, itu termasuk selingkuh apa enggak? itu lebih mengagumi. Oh mengagumi. Dan Tapi nanti kenapa pada nggak akhirnya ngomong akan kayak bilang Kenapa ke nggak istri. ngomong? Kenapa nggak Cantiknya ngomong? KW itu. Cantiknya itu yang gitu. Kadang bilang. Berarti ada yang nggak bilang. Ada yang nggak bilang. Bilang. Kok jadi saya tersangka utama di sini ya? Ini kan pembahasan Pak Sutri. Sebelum gua jadi tersangka, bangunin udah closing ya? Berarti kalau misalkan mengagumi, misalkan Yufo ngelirik, terus ngagumin dalam hati, ih cantik banget. Itu Dalam berarti hati. harus disampaikan. Kalau menurut nih, ya iya benar Pak. Gimana Menurut perempuan deh. Menurut perempuan gimana? Kalau ada, kan sama kalau misalkan kayak cewek, pasti ada ngagumi Oh, juga iya, dong. ada dong, ada Entah tetap harus mau siapapun misalkan gitu, kayak misalkan ceweknya misalkan ngeliat artis Ya, benar. atau ngeliat cowok ganteng, Benar. pasti dong ngeliat, nggak mungkin nggak ngeliat, pasti ngeliat. Pasti. Dalam hati juga pasti akan ngagumin. Ganteng Ih, banget tinggi ya. banget, Iya. ih putih banget. Kok langsung ke tinggi gitu loh, Bang? Iya. Ya kan ke gua nih. Misalkan ke gua gitu. Ya masa kalau ngomongnya, ih pendek banget ya, ngapain ngelirik ada gua? Gitu kan dia dong. Kan kalau Bener juga, orang bener juga. mengagumi, Bener juga, berarti kan bener ada juga. pembanding. Bener juga, bener Kalau juga. nggak ada pembanding ngapain Ngapain ngagumin ngomong, gitu. betul. Pasti kan ada pembanding gitu. Apakah setiap ketika kita masing-masing gitu misalkan ngagumin, harus kita sampaikan ke pasangan kita? Dan itu bisa. Kalau enggak itu berarti jatuhnya micro cheating. Nah, Kalau misalkan kejadiannya kayak gitu berarti misalkan Yufo nih Iya. jalan di mall atau gua sama Ayu jalan di mall. Ih, ada cewek cantik, gua lirik. Semua gua sampai di itu. Cantik ya. Ih, cantik. Jadi itu gimana tuh? Ataupun sebaliknya, misalkan yang cewek jalan juga gitu. Saya ngeliat itu. Ih, putih banget, ganteng banget. Terus ada lagi nongol lagi. Itu lihat putih banget, ganteng banget. Panjang jalan ngagumin Nah. orang lain. nah Gimana menurut para wanita? dari Hilda deh. Mungkin kita sebagai pasangan suami istri itu emang harus komunikasi dalam hal kecil itu gitu loh. Jadi mungkin sebaiknya Yang kita di highlight-nya ngobrol. di situ ya. Iya, komunikasinya itu maksudnya karena kita mau komunikasi apapun itu kita harus terbuka. Jadi hal sekecil itu pun kita ngobrol gitu loh. Jadi suami kita atau pasangan kita tuh nggak ngerasa kayak ngumpet-ngumpet kali, mengagumi ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi kayak ih gantengnya gitu. Tapi kalau kita berdua sering yang ganteng banget kayak gitu. Waktu itu ketemu artis dan karena dia ngomong dia ganteng, akhirnya gue ikutin gayanya. Tau gak siapa? Yono Bakri. Tahu Yono aja enggak. Enggak tahu Yono yang mana. Nah dari Ayi gimana Ayi? Sebenarnya Wajar nggak? Itu sebenarnya tergantung atensi juga sih. Jadi misalnya kita ngelihat nih ih ganteng banget, tapi kita tuh ada niat kayak nggak mau bilang sama pasangan kalau sebenarnya ngefans sama itu kan sebenarnya ada niat atensi lain yang kayak nggak usah dia kasih tahu takutnya nanti dia marah. Itu sebenarnya kan Itu bad mood mungkin. itu sebenarnya ada niat untuk menyembunyikan, kecuali misalnya kayak kalau kita yang itu ganteng deh. Kalau saya sih pribadi sering kayak gitu ya, kayak yang lihat deh itu ada artis ganteng banget. Itu kayaknya harusnya sih enggak ya? Iya. Harusnya sih enggak. Berarti itu Kalau kan lebih ke personally, mengagumi aja. betul, lebih ke mengagumi. Betul. Tapi jangan sampai mengagumi itu dibawa ke fantasi yang lain. Keterusan. Ya, betul. Keterusan. Ya Jadinya makanya kembali keterusan. lagi ke atensi Atensi, masing-masing betul, gitu. betul. Iya gitu. Ibu, Kalau Bunda? Ibu gimana Ibu? Kalau saya tuh sebenarnya kalau Wendy ngelihat cewek cantik ya nggak apa-apa kan dia punya mata. Saya juga kan punya mata. Oke. Yang salah adalah kalau misalnya saya ngelihat cowok terus saya ajak kenalan, DM-an, WA-an, nah itu salah. Itu berarti Itu sudah berarti udah mengarah ke niat selingkuh. niat Ya, berselingkuh benar-benar. gitu. Jadi kita harus menggarisbawahi selingkuh itu seperti apa kan? Jadi kalau kenalan di mall, ih ganteng juga nih. Langsung disamperin Ayu, Instagramnya apa?
Itu frontal. Iya makanya. Yang ada juga. Ya itu mah nggak perlu dikasih tahu, kelihatan sama mata kita. Gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kita ngelirik cewek, setelah langsung kita samperin Instagramnya apa kita DM ya. Iya, terlalu frontal gitu. Tapi ternyata Tapi selingkuh tuh apa banyak enggak? ya. Tapi pernah enggak? Tadi belum terjawab nih pertanyaannya, nggak ada ngobrol doang, pertanyaannya tidak dijawab. Kok jadi ini ya? Jadi ganas hari ini ya? Tapi pernah WA-an yang tidak ketahuan nggak dikasih tahu antara Hilda? Sejauh ini kita Selama WA-nya itu masih normal-normal aja sih, Yuvo nggak ngomong. Cuman memang kalau misalnya ada yang WA nggak tahu siapa atau orang dari masa lalu dia selalu ngomong sih. lebih ke situ sebenarnya. Jadi saya sama Hilda tuh seterbuka itu. Instagram pun jadi satu, nggak pribadi ya. Jadi WhatsApp pun kode HP itu Jadi satu. masing-masing saling tahu. Jadi satu. Bukan jadi satu dong. Berarti tadi yang siapa yang ngomong kalau Hilda ngomong kalau misalkan WA udah mulai nggak normal itu berarti itu indikasi Mengarah ke sana. mengarah kali. perselingkuhan. Iya, kalau si Yuvo misalkan sih- mau WA cewek mau nanya apa kabar kamu terus ternyata keketiknya blablabla doang. Itu udah kan Itu bahasa isyarat sih kan lebih nggak tepatnya. jelas katanya. Iya. Udah mulai nggak normal kan? Itu kan nggak normal. Berarti kan? itu lebih indikasi ke ODGJ. Iya. ODGJ. Nah kalau dari kita sih itu sih. Kalau Ai pernah nggak? Aku pernah nggak? Kayaknya alhamdulillah belum pernah deh. Jangan Nggak pernah, sampai. jangan sampai amit-amit. Iya, nggak pernah. Karena kita ya sama kayak Yuvo, kita punya batas untuk kayak kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, so far sih belum pernah melampaui itu. Insya Allah nggak akan dilampaui lah. Kita punya batasan-batasan yang memang udah jadi standar dalam rumah tangga kita gitu loh. Icu. Kalau Icu pernah nggak? Kan HP-nya silent terus katanya. Iya, kalau malam suka di silent. Mulai ada intrik. Takut ya ada yang WA Smet Bobo ya. Bukan di sini ya. Gak apa-apa. Bukan di sini ya. Pernah apa Pernah enggak? sebenarnya. Pas nikah, Pas nikah. Pas nikah cu. Iya. Tapi bukan maksudnya kita highlight ya, maksudnya selingkuh itu sampai intens dan kontak fisik. Tapi kalau cuma sekedar Sebenarnya nggak sampai mengagumi, kontak fisik. Nggak sampai oh, cuma oke. chat-chatan. Tapi Ai nggak tahu. Karena sebenarnya Icu pernah cerita, aku hampir Pak kontak fisik sama ceweknya. Jadi ceweknya tuh udah mau ketemu sama Icu nih Icu nih mau kontak fisik gitu kan, ceweknya udah di situ tuh pas Icu kayak ngedeket gitu langsung. Ada yang viral itu ya begini ya. Oh iya. Langsung kayak mental gitu. Oke. Kapan itu cu? Maksudnya di tahun Iya. Beneran apa enggak? Jawab dulu yang jelas. di tahun keberapa? Di tahun Pernikahan. pernikahan keberapa? Setahun, 2 tahun. Setahun. 2022. Ini beneran gak sih? Cerita dulu lah. Gimana kali? gini. Akhirnya akhirnya kalian bisa menyelesaikan itu dengan cara apa? Ya kan Juga ini nggak Ai aja tahu. nggak tahu. Kita aja nggak tahu ini Kan ini apa baru yang dia mau bilang. dibahas. Berarti Ai nggak tahu. di momen Lah, ini emang berarti orang kamu dia buka ya? bingung. Oke. Di mana? Waktunya. Iya. Jujur karena sebelumnya kan kalau dia nanya tuh, sebelumnya tuh dia tuh kalau nanya saya selalu bilang tidak pernah. Ya. Oh, Icu baru tahu nih selingkuh itu ternyata Iya. chattingan juga selingkuh gitu. Ya. Sampai di kadar mana biar teman-teman di YouTube itu tahu gitu loh. Oh kadarnya itu misalnya cecetan sampai mana batasnya. Iya. Iya gitu. Namanya tit. Ya, pokoknya Nggak Namanya usah tit. sebut Nggak usah nama lah. disebut Maksudnya nama. lebih spesifik aja begini. Nggak, Kadarnya. Siapa tahu dia mau tahu namanya. Sampai ya jangan Nanti lah. maksudnya Oke. Oke. Di belakang aja. Sampai Di belakang video call aja. nggak? Pernah Kalau- sampai video call nggak? Nggak pernah sih, teleponan biasa. Oh telepon ya. Teleponan? Ya. Kadarnya sampai maksudnya Teleponan Kamu nggak doang. mau nanya sesuatu gitu? Enggak. kadar Lanjutin aja.
kadarnya itu maksudnya Ainya langsung diem bingung. batasnya di mana misalnya teleponan nih sudah makan atau apa Ya gitu. sebatas itu sih. Oh sebatas itu. Lebih ke kayak- Ini kebetulan perhatian. atau enggak sih, Cuk? Iya. Iya. Ai bukan sudah. Yang mana nih ya? Yang mana lagi nih? Tuh ditanyain berapa lama perselingkuhannya. Nggak lama Nggak karena lama lah ya. Berapa lama katanya? nggak sampai sebulan. Oh, Ya, kalau juga ya. Di mana kok ketemu ih? Ah, ada Di teman game, dulu. kayaknya teman. Enggak, ada teman dulu. Teman dulu. Teman main. Itu lihat kan tadi. Ya, ini cuma mau bilang dipukul dari belakang. Marta aja dia. Iya kan? Kok gitu? Takut Itu nih. tuh tangan itu. Mana yang tangan itu? Kita udah sepakat apa yang terjadi di sini keluar dari Iya. karpet harus dilanjutin ya. Keluar dari karpet udah ya. Selesai, kita udah sepakat dari awal apa yang diobrolin di sini. Betul harus sekali. di sini. Lanjut. Cuman kan Dibawa itu lanjut. akhirnya udah tahu itu nggak Selesain. baik gitu Kayaknya ya. salah dibuka di sini. Tapi 1 bulan, Cu. 1 bulan. Nggak sampai sebulan. Karena udah tahu kalau Itu salah. itu salah. Benar. Cuman kayak Karena merasa bahwa karena mungkin lu merasa bahwa kalau ini dilanjutin panjang ini. iya, takut ketahuan sebenarnya. Oh, lebih Tapi ke akhirnya sini. kebuka sini. Kayak kayaknya merasa waktunya untuk dibuka tuh sekarang. Ai tahu nggak selingkuhannya? Dia sebenarnya tahu orangnya. Saya sama Ayu tahu nggak? Saya sama Bunda tahu nggak? Enggak, dia tahu. Apa? Ngeri. Dia tahu. Berat. Tapi sudah kan? Itu sudah berlalu. Sudah berlalu, udah lama. Sampai sekarang pun udah nggak kontek-kontekan lagi. Ini nyala nggak sih? Sudah tidak berhubungan lah. Sudah tidak dilupakan lah itu ya. Betul. Ya itu memang ya di masa-masa rumah tangga tuh mungkin ya, walaupun sebenarnya nggak dibenarkan, tapi memang ada seperti itu. Cuman kan ya alhamdulillahnya sadar ketika belum terlalu jauh. Ya. Cuman tetap tetap diingatkan lagi sama Pak Sutri yang lain kalau untuk selingkuh itu nggak benar. Ya makanya sebaliknya sebenarnya mungkin kita nganggapnya biasa aja, pasangan kita mungkin nganggapnya berbeda gitu. Makanya itu pentingnya kita komunikasi, tahu batasan, tahu boundary-nya seperti apa supaya ya ketika kita bersikap sama seseorang ya kita tahu kalau sampai Gimana perasaan Ai? Gimana nih pas tahu? Tunggu dulu. Maaf. Kita kan lagi asik ngobrol ya. Mereka Wah, kamu dipegang tangan jadi. Bingung Gelap mau nih pegang nanti apa. pulang nih. Gimana perasaan Ai itu gimana sih setelah tahu ini? Bingung. Karena memang sebelumnya kalau dia selalu tanya selingkuh, saya bilang tidak pernah. Nggak pernah. Iya. Ya iyalah, mana ada maling mau ngaku. Tapi jujur ya, ini nggak ada jadi hari ini setting-settingan. adalah hari ulang tahun selingkuhannya Ai. Salah dong, salah. Salah. Padahal tadi gini. Closing. Tiup lilinnya, sekarang juga. Karena jujur ya, Icu tuh kita tahu Pak, Icu tuh Tidak pernah selingkuh. Jangan. tapi jujur, kita semua ini Pak,
taunya Icu tuh bukan tipikal cowok yang neko-neko lah. Iya. Makanya pas dia ngomong, saya jujur dalam hati saya, ini Icu beneran gak sih? Beneran gak sih Icu? Iya. Enggak makanya Ayu dari tadi bilang, ini beneran gak? Ini beneran, karena kita tahu Icu itu enggak. Dulu pernah sih. Ini yang sebelum pacaran. Sudah habis kan? Sudah habis. Udah dong, udah lewat. Bang, maaf, kuenya cuma 2 ya bang? Jangan ngomong lagi. Oke. Jadi ini Aslinya sebuah pokoknya nggak pernah. jebakan. Iya, aslinya nggak pernah. Aslinya nggak pernah. Kita sih percaya Icu. Enggak. Kalau Bunda Amin. pernah nggak? Kan Apa? belum jawab tadi. Pernah nggak? Masih sedih. Masih juga. Sorry ya masih ke bawah perasaan. Kata Ai gini, oke, ternyata itu cuma jebakan. Sekarang waktunya gue nanya nih. Iya. Aku ambil kendali. Oke. Sekarang pertanyaannya Bunda pernah nggak? Gitu. Sebenarnya pernah. Mana kuenya Pak? Berhadap dengan kue. Kan ulang tahun dulu udah lewat, Pak. Oh iya bener juga. Siapa tahu. Baru mau ulang tahun. Oh, baru mau ulang tahun. Sorry, baru mau ulang tahun. Bulan Mei masih jauh ya. Masih jauh. Kok Tengah sekarang nih jatuhnya ya. Iya masih lama. Pernah. Saya kok selingkuh. jawab atau apa? Oh, Pernah selingkuh. Nanya. nggak pernah. Enggak pernah. Kan semuanya saya kasih tahu ke dia. Oh. Iya, maksudnya apapun itu. Microcheating. Misalnya nih ada Ya kayak misalnya dia ada temennya yang deket, ngedeketin. Ya. Nah saya ujung-ujungnya saya kasih tahu dia. Si ini nih, gini gitu. Oh, berarti itu seterbuka cerita. itu. Masih Iya. Iya. Kalau gue enggak dong. Kan kemarin ulang tahun lu sudah selesai. Enggak ada, sudah lewat. Sudah lewat. Kalau gue mungkin gak usah dijawab lah ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi maksudnya gini, keterbukaan tuh penting loh. Pasti. Keterbukaan tuh penting. Terus sama ngobrol dari awal tuh penting. Maunya lo apa, maunya gua apa, batasannya apa. Terus sama kayak Ayu misalkan bilang, kalau ada orang yang suka sama dia misalkan, ada orang, gue juga misalkan gue ngerasa ada cewek misalkan, terus gue merasa keganggu, gue pasti akan ngomong sama dia. Terus atau misalkan ada bahkan dia kalau ngerasa bahwa udah nggak nyaman sama seseorang misalkan gitu, misalkan di circle kita gitu, dia pasti akan cerita. Dan kadang-kadang jeleknya gue nih, kalau gue misalkan Ayu ngomong sebelah malu, gue bisa jauh lebih sebelah malu. Iya. Ayunya udah biasa, gue masih tetap sebelah malu. Makanya kalau buat Pak Sutri dimanapun kalian berada, emang pernikahan itu kan pasti ada up and down, terus pasti ada dinamikanya. Kalau adem-adem doang juga itu salah menurut gua. Harus ada berantemnya, tapi nggak tiap hari berantem ya. Nggak tiap hari berantem gitu. Pertanyaan kedua, silakan. Jawab jujur, apakah kalian akan memaafkan pasangan kalian ketika mereka selingkuh? Apakah mereka berhak mendapatkan kesempatan-kesempatan lainnya? Kalau ini menurut saya tergantung komitmen kalian masing-masing sama pasangan. Karena yang ngejalanin kan masing-masing nih, terutama yang nonton. Kalau dari saya pribadi sama Hilda itu kita sudah komit ya. Sampai ada yang selingkuh berarti dia yang mau untuk berakhirnya hubungan ini. Jadi gak ada kata maaf ya ini. Kebetulan kita juga ada dikaruniai 4 anak. Pasti ketika kita mau melakukan perselingkuhan, impact-nya kan ke anak-anak kita ya. Ketika salah satu dari kita yang mau selingkuh, berarti dia sudah harus siap untuk tidak bertemu sama anak-anak. kalau hak asuh anak akan dipegang sama yang bukan yang bermasalah ya. Iya.
Nah itu saya sambil sampai di titik itu. Nggak ada di perjanjian itu, cuman obrolan doang. Obrolan, betul. Ya Komitmen. balik lagi komitmen dari awal kita nikah, kita udah bicarain sejauh itu. Betul. Berarti nggak ada kata maaf. Nggak ada untuk hal itu ya. Nggak ada kata maaf itu setelah amit-amit misalkan ngobrol. Maksudnya ngobrol Setelah misalnya Misalnya ketahuan. Misalkan salah terus satu di antara ngobrol. kalian ketahuan gitu. Dan ternyata di situ momentum kalian buat ngobrol untuk cari tahu masalahnya apa. Ternyata ketahuan penyebabnya apa, misalkan gitu. Setelah itu baru diputuskan atau udah nggak perlu ada penjelasan apa-apa, nggak perlu ada ngobrol apa-apa, lo udah buat gua lo Tapi salah. kalau misalnya dia obrolan terus ternyata itu, menurut aku ya pribadi, itu mungkin cari-cari alasan kali ya. Berarti zero toleransi lah. nggak ada mediasi, Iya. nggak ada apa-apa, udah gitu. Iya, benar. Nggak perlu, gua nggak perlu tahu masalahnya apa. Iya. Lo buat gua lo mengada-ada. Betul. Bener. Hilda tipikal kayak gitu. Kalau Icu, Sebenarnya gue tampol lo. Bukan gitu mas, kuenya cuma 2 mas. Sama, saya sebenarnya orangnya keras kalau masalah perselingkuhan. Selalu saya bilang sama dia, satu kali saya dapat kok selingkuh, saya langsung tinggalkan kok. iya betul. Kayak gitu. Benar berarti zero toleransi. Tidak ada Iya, zero sama kayak tolerance. kalian, Sama, iya. langsung. Mau seselingkuh kecil apapun itu saya tinggalkan, tidak ada. Ngeri, sabar dong. Cut. Nggak ada kue ulang tahun ya, sudah nggak ada kue ulang tahun ya. Nggak ada Pak, nggak Iya. ada. Dan sesering itu saya bilang sama dia. Oh, tiap malam? Sesering itu, nggak tiap malam, tapi sesering itu saya bilang sama dia. Bini lo lama-lama ngeselin ya bu ya. Masa tiap malam. Ya begitulah Pak. Begitulah. Saya takutnya kalau dia tiap malam nih, ayo mimpi. Jadi ada trauma Gara-gara gitu trauma ya. itu omongannya. Kadang hari kayak sekarang batu. Iya. Biar takut selingkuh gitu, biar selalu ada reminder biar tidak melakukan hal-hal gitu. Kalau Ai, Kayak gitu. Kalau saya sih selalu dari mulut doang ya. Cuman karena memang alhamdulillah dan insya Allah nggak akan pernah. Amin. Kita tuh nggak tahu, misalnya diselingkuhin nih, kita tuh belum pernah ada di posisi itu tuh. Kita nggak tahu solusi untuk keluar dari Pada situ saat tuh itu. gimana, benar. Jadi untuk sekarang sih ngomongnya ya, iya nanti kalau kamu selingkuh aku tinggal, aku udah nggak mau lagi sama kamu. Cuman kalau untuk mikir nanti sih Nggak pernah tahu ya. kita nggak pernah tahu kayak. untuk membayangkan itu Benar, tidak ada gitu karena kan. kita udah mendengar banyak point of view nih dari misalnya orang-orang Ya. si A, si B, kita dengar si A selingkuh tapi Dimaafin kok. tapi balik lagi kok suaminya baik-baik aja Iya. kok. Nah kita kan nggak tahu tuh. Betul. Misalnya cocok kayak yang Pak Wendy bilang kayak misalnya kalau habis ada kasus siapa tahu habis mediasi ada titik terang yang Iya, bisa ditemukan sama pasangan itu kan kita nggak tahu. Betul. Jadi ya kita mencoba untuk open minded aja ini. Open-minded. Nggak, maksudnya lebih ke kayak Open minded. ambil hikmahnya dan kayak mencoba untuk kayak jangan terlalu negatif dulu aja. Kita coba untuk kayak cari dengar alasan dari mereka dulu apa gitu. Kalau yang gua tangkap berarti kalau Icu Cut off. jelas. Iya. Kalau dari Ai Masih ada membuka toleransi. ruang Mediasi. untuk berbicara. Berbicara ya, bukan. Masih memungkinkan mungkin Pak, tapi untuk Ya maksudnya yang penting itu dulu berbicara dulu masalah. Masih memungkinkan Masalah untuk selesai berbicara. nggak selesai kan afternya. betul. Kalau Icu kan nggak mau. Iya. Hilda kan nggak mau Iya. gitu. Yufo pun sama, nggak ada obrolan gitu. Kalau Bunda gimana? Kalau buat selingkuh nggak boleh. Nggak Nah, ada. maksudnya zero Nggak toleransi. ada toleransi Nggak ada. berarti. Nggak ada sama sekali. Tidak. Walaupun ada ruang untuk berkomunikasi Enggak. atau introspeksi diri mungkin. Enggak. Langsung dikat. Sama kayak Langsung Hilda. sama karena kayak mereka ini. karena kalau menurutku tuh dia selingkuh itu aja udah salah. Kalau ternyata memang di hubungan kita itu ada permasalahan, seharusnya dibenerinnya kita berdua, bukan mencari masalah baru. Itu artinya kan mencari masalah baru kan. Kita udah punya masalah nih. Misalnya saya sama Pak Wendy udah punya masalah atau terus tiba-tiba Pak Wendy atau saya selingkuh. Berarti saya membuka masalah baru lagi. Ini yang satu belum selesai.
muncul lagi yang satu. Dan itu maksudnya bikin perselingkuhan itu kan nggak tahu di dalam rumah tangga tuh perselingkuhan adalah hal yang nomor satu bisa bikin kita cerai. Ya dong, karena salah satu pintu. Betul. Selain KDRT perselingkuhan tuh banyak terjadi. Ekonomi, tapi banyak terjadi lah faktor-faktor itu. Dan kalaupun terjadi perselingkuhan itu kan bisa bikin trauma salah satunya. Nah, traumanya itu tuh yang bikin itu tidak hilang loh traumanya. Karena satu kali orang trauma yang mendalam akan ke bawah terus. Betul, itu sampai kapanpun tidak akan hilang traumanya. Mau dia berobat pun trauma itu pasti akan ada. Jadi paranoid. Kan ada kalimat ini loh, memaafkan bisa. Maaf, jamu bang. Dingin. Kayak gue serang kanan kiri, Allah, dari tadi begini. Kalau saya gitu, memaafkan bisa, dendam iya. Berarti tidak melupakan. Iya, tapi memaafkan iya ya, gitu tuh. dendam iya. Dua kali loh, satu kali lagi. Ingat ya, memaafkan bisa, dendam. Habis. Naikin kacamatanya turun terus tuh. Memaafkan bisa. Memaafkan tapi dendam seumur hidup. Kalau dendam nggak bisa maafin dong, melupakan tidak bisa. Iya. Melupakan. Nggak bisa. Melupakan ya nggak bisa. Bisa. Memaafkan bisa kok. Bisa, melupakan tidak bisa. Memaafkan bisa. Tolong cabut pakunya ya. Cabut pakunya. Iya, memaafkan Ya bisa. kalau orang dendam mah nggak akan bisa maafin. Nggak bisa. Kalau konteksnya sudah dendam berarti benar-benar sudah tidak ada maaf. Melupakan kali. Nah, melupakan tidak bisa. Iya, Memaafkan tidak bisa, bisa, betul. melupakan tidak bisa. Betul. Oke, saya salah. Kalau Pak Wendy? Kalau sekarang mungkin Sekarang. kalau masih muda mungkin gua akan bilang bahwa there's no way gitu. Kayak enggak lah gitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ini yang terbesit di diri gua ya, bahwa sebelum gua memutuskan selesai atau enggak selesai atau lanjut, ya gue sama seperti Ai, gue pengen tahu masalahnya di mana. Gue pengen ngobrol dulu dari hati ke hati gitu. Gue pengen ngobrol dulu dari hati ke hati. Masalahnya apa? Penyebabnya emang kita nggak pernah tahu. Memang penyebabnya gua kah? Atau penyebabnya pasangan gua kah? Atau penyebabnya dari luar kah? Tapi karena kita berdua komunikasinya jelek, akhirnya serangan dari luar bisa masuk gitu. Itu kan banyak faktor menurut gua gitu. Tapi ya bener kata Ayu gitu ya, ibarat kata lu kalau ngomongin perselingkuhan kan kayak kertas putih, lu udah lecek-lecek, lu benerin nggak akan bisa. Pasti ada sisanya, pasti akan ada bekasnya gitu. Tapi dari ngobrol itu, dari hati ke hati itu, karena gue mikir gini sih, kita nggak pernah tahu loh rencana Tuhan seperti apa. Kadang-kadang orang harus dikasih masalah dulu, baru dia berubah. Baru dia tahu. Baru dia berubah. Orang baru dikasih sakit dulu, baru dia bisa benar-benar ngehargain namanya sehat. Jadi itu mungkin saja bisa terjadi gitu. Mungkin ini klise ya, mungkin ini terkesan kayak wah lo pencitraan. Tapi yang gue rasain sekarang sih ya, amit-amit terjadi sama gue sama Ayu gitu loh. Mungkin usia gue juga kali ya. Usia gue yang, dan gue termasuk orang yang melihat sebuah pernikahan tuh sebuah hal yang sakral gitu. Gue pengen menikah sekali seumur hidup gitu. Dengan segala macam masalahnya, dengan segala macam beratnya, dengan segala macam ini itunya segala macam. Gue pengen pernikahan yang baik, pernikahan yang terjaga. Walaupun ada masalah, sebesar apapun tetap terjaga sampai akhir, itu bakal jadi portofolio hidup gue yang luar biasa gitu. Ya ini yang gue selalu takut karena menurut gue kayak sekarang, apalagi zaman sekarang ya, orang tuh kayak ya memang sulit, pergulatannya pasti besar ya, tapi kayaknya bentar-bentar ini berpisah, ini berpisah. Itu ketakutan luar biasa buat gue gitu. Jadi kayak aduh ya Allah, kayaknya susah banget sih mempertahankan sebuah pernikahan gitu. Dari gue gitu sih. Jadi konklusinya teman-teman, buat kalian yang sudah berkeluarga, sudah menikah, coba kalian pikirin deh.
buat apa kalian menikah kalau ujung-ujungnya selingkuh? Karena ketika kalian selingkuh pasti banyak banget yang dikorbankan. Bukan hanya kepercayaan, entah sudah punya anak juga, akan anak-anak jadi korban, macam-macam lah. Kalau dari saya sih itu sih. Sorry ya Pak, pasti Pak ngomong. Nih. Penonton saling nunjuk. Loh. berarti semua ini kayaknya agak relate mereka ya. Relate. Pemain. Dari Icu apa Cu? Jangan selingkuh. Omongin baik-baik kalau ada masalah. Iya, komunikasi. Jadi dalam rumah tangga tuh kalau bisa komunikasinya diperbaiki. Sebelum melangkah lebih jauh ke masalah yang lebih besar, omongin dulu di awal. Itu kan ada dibilang ya, itu aja sih. Dari Pak Wen dan Bunda? Ya, Udah panjang tadi. Jangan selingkuh. Karena bagaimanapun perselingkuhan itu tidak ada yang betul. Mau bagaimanapun alasannya itu tidak benar. Kalau ada kekurangan di suami atau di istri, ya harusnya diomongin, bukan mencari orang baru. Karena pada saat kalian berselingkuh, berarti kalian menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan kalian, menyakiti orang-orang di sekitar kalian. Jadi ngobrol lah. Nah, buat Pak Sutri yang ada di rumah atau di jalan atau dimanapun yang lagi nonton konten kali ini, coba share pengalaman kalian. Kira-kira kalian pernah ngalamin perselingkuhan apa enggak? Terus gimana cara kalian mengatasi masalah itu? Sampai ketemu lagi di Pak Sutri. Bye. Bye.